Syukuri nikmat. Kenapa? Idh huwa kafan nafsa anil akli wasyurbi wal jima'i. Karena puasa itu mencegah seseorang untuk makan, minum dan berhubungan badan. Wa innaha min ajalin ni'ami wa 'alaha. Ngaku aja dah. Padahal itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, makan, minum, hubungan badan. Itu adalah nikmat yang paling besar dalam urusan duniawi ya. Kalau nikmat yang besar ya iman Islam kan gitu. Tapi dikatakan pengarang wa inna min ajalin ni'ami wa 'alaha. Ya, itu merupakan tiga hal tersebut, makan, minum, jima, itu adalah nikmat yang paling besar dan yang paling tinggi. Wal imtina'u anha zamanan mu'tabaran yu'rafu qadruha idzan ni'amu majhulatun laha. Jadi kalau begini, ini kok baru satu siang doang nih. Artinya apa? Dari fajar sampai terbenam, 3 hal itu nggak boleh. Rasanya bagaimana? Enak nggak? Jujur aja kan enak ya, nggak enak itu. Biasa makan, minum, ya kalau lagi muncul itunya kan, ya gitu ya. Itu kalau dibayangkan kan nggak enak itu. Nah, coba kalau itu selamanya nggak ada, ya. Maka ketika kita tidak boleh makan dan minum serta berhubungan badan selama 1 siang hari tersebut, ya, maka itu adalah kenikmatan yang hilang. Fa idza faqadat urifat. Ketika udah hilang, baru kita merasakan nikmat tersebut. Ya, makanya apa? Syukuri nikmat itu dengan apa? Dengan puasa. Jadi ini merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat yang 3 itu. Ya. Karena Allah kan wala'allakum tashkurun, ya, agar kalian bersyukur. Wasani yang kedua, alasan logika yang kedua, akal yang kedua, annahu wasilatun ila taqwa. Puasa itu menjadi sarana untuk pembentukan ketakwaan. Ya, kenapa? Li'annahu idan qadat nafsu lil imtina'i 'anil halali tam'an bi mardatillahi ta'ala wa khaufan min alimi iqabi fa aula an tanqada lil imtina'i 'anil harami. Jadi begini, puasa itu dia akan membangun ketakwaan kita. Kenapa? Padahal makanan, minuman istri kita itu halal. Ya. Ketika puasa diharamkan, maka kita patuh itu. Ya, walaupun di kamar sendirian ada kulkas, ada isinya buah, minuman segala macam. Nah, kita kan nggak berani kan? Nggak berani. Kenapa? Karena menyadari muraqabatullah taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Nah, kalau yang halal saja bisa kita tahan, seharusnya wal aula yang lebih utama terhadap yang haram kita bisa lebih bertahan. Begitu, ya. Itu hikmah dari puasa yang kita lakukan. Ya masa sih selama 1 bulan gitu ya, selama 1 bulan kita mampu untuk menahan dari yang halal, yang sudah halal tapi diharamkan, maka terhadap yang haram-haram itu nanti kita lebih kuat gitu ya. Watsalitsu yang ketiga, an-nabi shaumi qahru tabai ya wa kasus syahwati. Puasa itu dia akan memaksakan karakter kita, sifat kita, dan mengendalikan syahwat kita. Kenapa? Li'anna nafsa idza syahwat tamannati syahwat. Karena jiwa itu, diri itu apabila kenyang, maka syahwat itu akan muncul, ya, akan apa? Akan berharap itu dipenuhi, gitu ya. Maka begini Pak dan Ibu yang saya hormati, seorang yang disebut namanya dalam Al-Quran, ya, yaitu Luqmanul Hakim, ketika dia menasehati anak-anaknya, beliau katakan gini, idam tala'atil ma'idah namatil fikrah. Apabila perut selalu kenyang, namatil fikrah, maka pemikiran akan tumpul pemikirannya, karena kenyang gitu ya, males
Tidur. Jangan. Iya, mulu. Kemudian apa? Was dia bilang apa? Wasyahidatil hikmah. Hikmah itu jadi kering. Orang cenderung kalau kenyang nggak bijaksana. Ya, gitu. Makanya orang penguasa yang sudah pengetahuan itu dia nggak bijaksana. Ya, semua market dia udah bisa penuhi ya makin nafsu aja gitu ya. Kurang. Iya, ya apa namanya? Ya kering gitu. Kenapa? Waqo adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan anggota badan itu malas ibadah. Ya, makanya kalau kata Ibnu Hakim, sering-seringlah mengosongkan perut ya agar hal tersebut tidak terjadi. Ya. Yang keempat, alasan logikanya an-nasoma mujibun lirahmati wal 'afi 'alal masakin. Puasa itu mendorong ya mendorong adanya kasih sayang dan kelembutan kepada orang miskin. Fa inna shaima idza dhaqa 'ala majui bi ba'dil awqati dzakara man hadza haluhu bi jamil awqati. Ya. Maka orang yang puasa itu dia akan merasakan sakitnya lapar hanya pada sebagian waktu. Dia akan ingat kepada orang yang sepanjang waktu lapar. Ya, ini kan bagian dari hikmah juga, hikmah puasa kita. Jadi diharapkan dengan merasakan lapar haus dan kesulitan, maka kita akan timbul rasa kasih sayang dan kelembutan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kelima adalah an-nabi shaumi muwafaqatal fuqara'i bitahammuli ma yatahammaluna ahyanan. Jadi dengan puasa itu muwafaqatal fuqara, kita akan berempati kepada orang fakir. Ya, bitahammuli ma yatahammaluna ahyanan, dengan merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ahyanan itu hanya sewaktu-waktu aja. Satu hari kita makan itu, habis itu puasa buka kenyang lagi gitu kan. Nah, sepanjang 12 jam atau lebih itu kita merasakan, maka timbul empati kita. Kita menempatkan diri kita kayak mereka gitu ya, lapar, haus ya, segala macam begitu. Nah, ini menurut pengarang kitab ini mungkin di kitab-kitab lain tidak ada yang namanya dalil makul ya, dalil makul dia ada namanya Al-Quran, Sunnah, Ijma ya. Tapi di sini beliau lengkapi dengan al-makul, yaitu dari logika. Makanya nggak ada alasan kalau orang Muslim tidak puasa.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.